Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 semuanya nggih. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pagi hari ini. Kemarin kelas 8 sudah menyimpulkan isi ya, teks berita ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur isi dan ciri bahasa. Oke. Kalian tentu akan ingat pelajaran kelas 7 juga pernah mempelajari struktur isi dan ciri bahasa, hanya beda teksnya saja. Oke, memang karena pelajaran bahasa Indonesia materinya aja hanya itu saja, gitu ya. Hanya beda teks. Oke. Nah, di sini untuk struktur isi teks berita sebetulnya kalian bisa baca sendiri di halaman 13 sampai 14. Nah, yang pertama, struktur isi teks berita itu apa? Ada judulnya. Oh ya, oke. Ada judulnya. Di sini contoh teks 7. Ribuan kelelawar di Australia mati seketika. Ya, itu judul. Judul itu harus menggambarkan inti atau isi berita yang ditulis. Dengan judul yang menarik, seorang pembaca jadi nggak perlu berpikir banyak. Ini tak bacane dulu lah. Nah, kalau menarik kan langsung dia duduk, baca, sret. Wah. Hari ini COVID-19 sudah hilang dari Indonesia. Amin, kan gitu. Itu kan beritanya menarik kan gitu. Mohon maaf, adzan Bapak pause sebentar nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya setelah adzan, sholat dulu. Tadi kita sudah struktur isi teks berita itu yang pertama adalah judul, ya. Judul ini harus sudah menggambarkan isi inti dari teks berita. Judul juga harus menarik. Tujuannya apa? Ya supaya pembaca itu tidak berpikir panjang untuk menentukan dia tertarik atau enggak itu untuk membaca berita. Yang kedua adalah teras berita. Teras berita ini biasanya di paling awal ya, paragraf pembuka. Biasanya berupa gagasan atau pokok pikiran yang diungkapkan penulis. Tujuannya apa? Agar pembaca itu sudah mengetahui keseluruhan isi berita. Karena teras berita itu biasanya sudah mengungkap beberapa unsur berita. 3 syaratnya. 1. Merangsang otak untuk membaca. 2. Mengungkapkan fakta yang akan dibahas secara singkat. Yang ketiga, kepentingan umum, menyangkut kepentingan umum. Nah, kalau di sini itu yang di teks 7 itu teras beritanya yaitu lead-nya itu kasino lebih dari 5.000 kelelawar di hutan Australia tiba-tiba terjatuh dari pohon lalu mati seketika. Nah, ini dah teras beritanya. Lalu tubuh berita itu penjabaran teks berita. Isinya apa? Unsur pembangun teks berita. Adik Simba itu isinya, atau tubuh berita isinya seperti itu. Nah, setelah itu udah itu tok. Berarti apa tadi? Judul berita, teras berita, sama tubuh berita. Nah, sekarang gini. Apakah suatu berita itu harus memuat adik Simba 6 unsur itu? Enggak, ya. Umumnya itu hanya 4, cuma apa, siapa, di mana, dan kapan. Ini yang biasanya dicari oleh pembaca itu mengenai suatu peristiwa atau berita yang disajikan. Nah, sekarang ciri bahasa teks berita. Yang pertama itu faktual dan objektif. Faktual itu berarti sesuai dengan fakta. Objektif itu apa adanya.
Nah, dari kedua hal ini tadi, faktual dan objektif ini tadi dapat dilacak kebenarannya gitu. Kalau dilacak kebenarannya itu nggak bisa, itu berarti berita hoax atau hoax ya. Kalau di sini kan udah ada nih contohnya, lebih dari 5.000 kelelawar di hutan Australia tiba-tiba terjatuh dari pohon lalu seketika mati. Ini terjadi pada tahun 2014. Nah, ketika dilacak kebenarannya pada saat itu pasti banyak kelelawar yang jatuh lalu mati tiba-tiba kan gitu. Nah, penyebab kematian hewan malam itu adalah suhu ekstrem yang meningkat menjadi 44 derajat Celcius ketika gelombang panas menyapu kasino New South Wales. Apa penyebab kematiannya? Nah, ini faktual, secara fakta. Karena apa? Adanya suhu ekstrim. Ya, tuh. Menggunakan kata kerja, pasti tiba-tiba terjatuh itu kan kata kerja, menyebarkan itu kata kerja. Sebetulnya ada juga kata bendanya ya. Apa kata bendanya? Ya itu tadi kelelawar ya, kelelawar itu kan benda. Tuh, boleh kalau kalian mau menambahkan kata benda itu juga boleh. Menambahkan kata sifat pun juga boleh, karena apa? Benda itu akan menjadi suatu hal yang lebih khusus dengan adanya kata sifat. Contoh, kelelawar mati. Nah, kelelawar mati itu kan berarti mati itu kan kata sifat. Ya. Maaf. Mati itu kata kerja, berarti ini kelelawar menakutkan. Nah, menakutkan ini kata sifat. Terus kalau di sini katakanlah ada lagi contoh ya. Suhu itu suatu benda. Ekstrim itu sifat. Berarti suhunya sangat ekstrim. Ekstrim itu mencolok. Nek rambut ekstrim ya. Terus di sini boleh yang terakhir itu kalimat merupakan jawaban dari pertanyaan faktual. Pertanyaan dari apa, siapa, di mana, dari pertanyaan adik Simba itu. Jadi yang pertama, ciri teks bahasa itu faktual dan objektif. Yang kedua, menggunakan kata kerja. Boleh kalian tambah kata benda, kata sifat. Lalu yang kelima, kalimat merupakan jawaban pertanyaan dari unsur berita adik Simba. Itu ya. Contoh apa dan di mana. Apa itu apa? Contoh, lebih dari 5.000 kelelawar di hutan Australia tiba-tiba terjatuh dari pohon lalu mati. Apanya itu apa? Oh, apanya itu kelelawar ya kan itu. Kelelawar mati. Di mana? Di hutan Australia kan gitu. Lalu dua, mengapa penyebab kematian hewan malam itu adalah suhu ekstrim? Mengapa kelelawar pada mati? Ya karena itu tadi, karena suhu ekstrim. Baik, materi kali ini Bapak kira kalian cukup paham ya. Mudah kok. Kita hanya cukup tahu aja struktur teks berita itu apa. Yang pertama itu judul, teras berita, tubuh berita. Biasanya itu ada tambahan lagi kaki berita. Dia itu paling bawah gitu ya. Lalu ciri teks berita. Yang pertama itu kalimatnya faktual dan objektif. Secara fakta dan apa adanya. Menggunakan kata kerja. Boleh ditambah kata benda. Ada kata sifat. Lalu yang terakhir, kalimat merupakan jawaban dari pertanyaan faktual atau unsur membangun teks berita. Baik, bagi yang belum paham nanti kalian bisa japri ke Bapak apa yang masih sulit, apa yang belum dipahami. Lalu untuk melatih kalian menentukan struktur, isi, dan ciri bahasa, kalian boleh memilih teks 8 atau teks 9.
Nah, di situ nanti kalian tinggal kerjakan di tabel halaman 18. Bapak kira, Bapak yakin 5 menit pasti kalian selesai. Karena apa? Mudah. Kalian tinggal pilih teks, lalu tentukan judulnya. Kamu tulis judulnya. Teras beritanya apa? Tulis teras berita. Ingat, teras berita tadi apa? Paragraf yang paling awal. Biasanya itu paling atas ya. Setelah judul. Tubuh berita. Oh, tubuh berita itu pasti memuat unsur berita apa? Adik Simba kan gitu. Terus di sini ada menggunakan kata atau istilah umum yang mudah dipahami atau menghindari penggunaan kata atau istilah teknis. Ini salah kayaknya ini. Harusnya ini nomor 4 ini kalimat faktual dan objektif, ini nomor 4, nomor 5 itu kata kerja. Ya. Nomor 4 ini nanti kalian ganti kata kerja ya. Nomor 6 ini udah benar. Oke. Baik, itu aja materi dan tugas yang Bapak dapat sampaikan. Yang belum paham bisa japri langsung ke Bapak. Yang sudah paham silahkan langsung dikerjakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.